Kemudian di antara faedah yang lain adalah anna rububiyatallahi azza wa jalla mabniyatun ala rahmatil wasi'ati lil khalqil wasilati. Bahwasanya rububiyah Allah Subhanahu wa taala ini terbangun di atas rahmah yang luas bagi makhluk dan al-wasilah rahmah yang sampai bagi makhluk. Jadi rububiyahnya Allah itu terbangun di atas dua hal ini. Terbangun di atas rahmah yang luas ya, bagi makhluknya dan juga rahmat yang sampai bagi makhluknya. Li'annahu ta'ala lamma qala rabbil alamin ka'anna sa'ilan yas'al ma naw'u hadhihi rububiyah hal hiya rububiyatu akhdin wa intiqamin aw rububiyatu rahmatin wa in'am qala ta'ala ar-rahmanir rahim. Dikarenakan Allah Subhanahu wa taala tatkala berfirman Rabbil alamin, Rabb semesta alam, maka seolah-olah ada yang bertanya kemudian, ya, manau hadhihi rububiyah, apa jenis rububiyah ini? Ini rububiyah apa? Rububiyah hukuman atau rububiyah rahmat atau nikmat? Maka Allah Ta'ala kemudian menjawab Ar-Rahmanir Rahim, ya. Yakni ya, yang maha pengasih lagi maha penyayang. Yang maha pengasih ya, Dzul Rahmah Al-Wasi'ah, yang memiliki sifat yang luas ya, yang memiliki rahmat yang maha luas, kemudian yang memiliki rahmat yang sampai kepada hamba-hambanya. Nah, kemudian Maliki Yaumiddin, yang merajai hari pembalasan. Yang merajai hari pembalasan. Allah berfirman, Maliki Yaumiddin, yang merajai hari pembalasan. Ya. Maka ini sifatun lillah. Ini adalah sifat bagi Allah. Malik di sini sifat bagi Allah. Wa Yaumiddin, dan Yaumiddin itu adalah Yaumul Qiyamah. Maknanya adalah Yaumul Qiyamah atau hari kiamat. Waddin di sini huna bimakna al-jaza, dan ad-din di sini maknanya adalah al-jaza, pembalasan. Yakni annahu subhanahu wa ta'ala maliku lidzalikal yaumi, yang artinya Allah itu adalah yang merajai hari tersebut. Alladzi yujaza fihi al-khalaiqu, yang dimana di situ para makhluk ciptaannya Allah Ta'ala, manusia, itu akan dibalasi di dalamnya. Bahkan termasuk hewan. Ya, bahkan termasuk hewan. Makanya ada yang namanya qantarah, disebutkan dalam penjelasan akidah Ahlus Sunnah, ya, yang ini dijelaskan oleh Syekh Shalih Al-Utsaimin juga, ya, bahwasanya nanti di situ ada ya, bahkan sampai ya, hewan pun itu akan dikisos. Hewan pun akan dikisos, dibalasi atas apa yang menjadi perbuatannya. Makanya kemudian tatkala ada hewan dia menanduk hewan yang lain, maka nanti di hari kiamat itu akan dibalasi. Hewan yang ditanduk itu kemudian ganti menanduk hewan yang sudah menanduknya. Ya, kemudian mereka melebur menjadi tanah. Kemudian mereka menjadi tanah. Ya, ketika melihat itu, maka manusia mereka mengatakan ya laitani kuntu turaba. Ya, sebagaimana dalam surah An-Naba, ya. Ya laitani kuntu turaba. Ya, duhai kiranya aku menjadi tanah. Ya, sebagaimana hewan itu menjadi tanah. Karena kalau itu sudah selesai. Tapi kalau manusia, duhai kiranya aku menjadi tanah sebagaimana hewan itu. Ya. Tapi kalau manusia tidak demikian, ya, maka dia bergumam demikian. Nah, Allah Subhanahu wa taala adalah yang merajai, zat yang merajai hari tersebut, di mana di situ para makhluk ya, ciptaan Allah Subhanahu wa taala itu akan yujaza, akan dibalasi. Fala malika ghairahu fi dzalikal yaumi, maka tidak ada raja yang merajai pada hari itu selain daripada Allah Ta'ala.
Wad-dinu taratan yuradu bihi al-jaza'u kama fi hadhil ayah wa taratan yuradu bihi al-amalu kama fi qaulihi ta'ala lakum dinukum waliyadin. Dan kata-kata ad-din itu terkadang dimaksudkan maknanya adalah al-jaza, pembalasan, dan sebagaimana di dalam ayat ini, dan terkadang juga yang dimaksudkan adalah al-amal. Ad-din itu adalah al-amal atau perbuatan. Maka sebagaimana dalam firman Allah Ta'ala, lakum dinukum waliyadin, bagimu itu perbuatanmu dan bagiku perbuatanku. Karena ad-din di sini dimanakan al-amal. Dalam surah Al-Kafirun. Wa yuqalu, dan dikatakan, ya, sebagaimana orang Arab mereka biasa mengatakan kama tadinu tudanu, sebagaimana engkau bermuamalah kepada orang lain, maka seperti itu pula engkau akan dibalasi. Ya. Sebagaimana engkau bermuamalah kepada orang lain, maka seperti itu pula engkau akan dibalasi. Kama tadinu tudanu. Ya. Yang artinya kama ta'malu tujaza, sebagaimana engkau beramal, maka seperti itu pula engkau akan dibalasi. Wa fi qaulihi ta'ala, dan di dalam firman Allah Ta'ala, maliki, itu ada qiraah sabaiyah, ya. Ada maliki, ada maliki. Ya. Ada maknya panjang, ada maknya pendek. Ya. Ada maliki, ada maliki. Wal maliku akhassu minal maliki, dan malik itu lebih khusus daripada malik. Dikatakan al-malik itu lebih khusus daripada malik. Wa fil jam'i bainal qira'ataini faidatun 'azimatun. Dan dalam menggabungkan antara dua qiraah ini, ya, itu ada faedah yang besar, wa huwa anna mulkahu jalla wa ala mulkun hakikiyun, bahwasanya ya, kekuasaan atau kerajaan Allah Ta'ala itu adalah kerajaan yang hakiki. Li'anna minal khalqi man yakunu malikan walakin laisa bimalikin, akan tetap dikarenakan apa? Ada di antara manusia atau makhluk itu yang dia menjadi malik, dia menjadi raja, akan tetapi dia tidak menjadi pemilik. Ya, dia jadi raja namun dia tidak menjadi amalik, tidak menjadi pemilik. Yusamma malikan isman wa laisa lahu minat tadbiri syai'un. Dia disebut ya, sebagai raja dalam penamaannya, namun dia tidak memiliki kekuasaan mengatur sedikit pun. Nah, manusia ada yang demikian. Wa minan nasi man yakunu malikan, dan di antara manusia ada yang dia itu memiliki, dia menguasai, dia raja, dia malik, dalam artian dia pemilik. Wala yakunu malikan, namun dia bukan raja. Dia pemilik namun dia bukan raja. Ka'amatin nas, seperti umumnya manusia. Dia sebagai pemilik namun dia bukan raja. Lakin akan tetapi yang namanya Rabb Azza wa Jalla, dia adalah malikun. Dia adalah malik. Dia merajai, dia menguasai, dia memiliki, dan juga dia al-malik, dia raja. Allah itu demikian. Tapi kalau manusia kan boleh jadi dia raja namun tidak punya kuasa mengatur. Ada yang dia dia menguasai, ya, dia pemilik namun dia tidak kuasa untuk mengatur. Ya. Nah, maka ada fawaid atau faedah yang bisa kita ambil di sini dari ayat ini. Yang pertama itu adalah itsbatu mulkillahi azza wa jalla, penetapan ya, kerajaan Allah azza wa jalla, ya, dan kekuasaannya nanti di hari kiamat, dikarenakan fi dzalikal yaumi tatalasa jami'ul
jami'ul mulkiyati wal muluk, karena pada hari itu akan mati semua raja-raja. Ya. Akan mati semua raja-raja. Ya. Nah, fa in qala qailun, kalau ada yang bertanya, alaisa maliku yaumiddin wad dunya, kalau ada yang bertanya, loh bukankah Allah itu adalah raja maliku yaumiddin wad dunya, Allah itu adalah yang merajai hari pembalasan dan juga ketika di dunia Allah bukankah raja juga? Allah juga bukankah merajai ketika di dunia saja, tidak hanya di dunia juga, tidak hanya yaumuddin, tidak hanya ketika hari kiamat. Ya, kenapa kok di sini hanya disebutkan maliki yaumiddin, yang merajai hari pembalasan, hari kiamat? Kok tidak disebutkan juga yang merajai dunia? Bukankah Allah itu juga merajai dunia dan juga hari kiamat, hari akhirat? Betul demikian. Ya. Akan tetapi zuhuru malakutihi wa mulkihi wa sultanihi innama yakunu fi dzalikal yaumi. Benar demikian, akan tetapi ya, nampaknya kekuasaannya, kerajaannya ya, itu benar-benar nampak ketika hari kiamat itu. Itu benar-benar nampak ketika hari kiamat itu. Kalau di dunia itu manusia ada yang tidak melihatnya. Meskipun Allah juga raja dunia ini, yang merajai dunia ini, yang merajai hari pembalasan juga, hari kiamat. Akan tetapi benar-benar nampak kekuasaan Allah Subhanahu wa taala itu di hari kiamat. Oleh karenanya li'anna Allah taala yunadi, karena Allah Subhanahu wa taala itu menyeru nanti di hari kiamat, limanil mulku yauma. Milik siapakah kerajaan pada hari ini? Milik siapakah kerajaan pada hari ini? Kekuasaan pada hari ini itu milik siapa? Allah berfirman demikian. Maka fala yujibu ahadun, tidak ada satupun yang menjawab di antara manusia. Tidak ada satupun. Karena benar-benar nampak kekuasaan dan kerajaan Allah itu di hari kiamat. Makanya kemudian disebutkan maliki yaumiddin, yang merajai hari pembalasan, hari kiamat. Meskipun Allah juga merajai di dunia ini. Allah juga merajai dunia ini, namun tidak disebutkan karena memang benar-benar nampak kekuasaan dan kerajaan Allah Subhanahu wa taala itu nanti di hari kiamat. Makanya ketika Allah taala bertanya, limanil mulkul yaum, milik siapa kerajaan pada hari ini, yakni ketika di hari kiamat itu tidak ada satupun yang menjawab. Padahal di dunia boleh jadi banyak yang kemudian menjawabnya. Ya, kalau di dunia itu banyak orang yang tidak merasa tentang kekuasaan dan kerajaan Allah Subhanahu wa taala. Bahwasanya Allah adalah yang merajai alam semesta ini. Namun benar-benar nampak kekuasaan itu di hari kiamat. Makanya yang disebutkan adalah maliki yaumiddin, yang merajai hari pembalasan. Fid dunya yadhhar muluk, bal yadhhar muluk ya'taqid syu'ubahum annahu la malika illahum. Di dunia ini nampak banyak raja-raja. Banyak raja-raja. Ya, bahkan ya, nampak raja-raja yang dia meyakini ya, bahwasanya golongannya ya, itu yang paling kuat. Ya, tidak ada yang merajai melainkan hanya mereka. Ya. Maka contohnya fasyuyu'iyuna mathalan la yarawna anna hunaka rabban lis-samawati wal ardi. Komunis itu contohnya, mereka tidak menganggap ya, adanya pemilik atau Rabb ya, untuk langit dan bumi ini. Mereka tidak percaya Allah. Komunis. Yarawna annal hayata arhamun tadfa wa ardun tabla. Ya. Mereka melihat bahwasanya kehidupan itu hanyalah kasih sayang, dorongan, kemudian bumi yang menelan. Ya. Artinya ya, tidak ada campur tangan dari Allah Subhanahu wa taala. Ini anggapan mereka. Ya. Wa anna rabbahum hum huwa raisuhum, dan Tuhan mereka itu ya kepalanya, otaknya.
Itu anggapan orang komunis. Ya, makanya di dunia ini ya, boleh jadi tidak nampak bagi sebagian orang ya, kekuasaan dan kerajaan Allah Ta'ala. Mereka benar-benar mengakui itu nanti. Semuanya mengakui, tidak ada yang mengingkari itu nanti di hari kiamat. Makanya dikatakan Maliki Yaumiddin, yang merajai hari pembalasan. Meskipun Allah juga merajai dunia ini. Nah, kemudian di antara faedah lain adalah isbatul ba'tsi, penetapan adanya hari berbangkit wal jazai, dan hari pembalasan. Ini sebagaimana firman Allah Maliki Yaumiddin, yang merajai hari pembalasan. Kemudian faedah terakhir adalah hasul insani ala ayya'mala lidzalikal yaumi alladzi yudanu fihi al-amilun. Anjuran bagi manusia untuk beramal menyiapkan hari tersebut, di mana di situ orang-orang yang berbuat, orang yang beramal semuanya akan dibalasi. Ya, maka ada anjuran bagi kita untuk motivasi bagi kita untuk menyiapkan hari itu. Selama masih memiliki nafas bagi kita, maka kesempatan itu masih ada. Nah, mungkin demikian ya yang dapat kita sampaikan, dan ada pertanyaan. Ya. Itu ada 2 pertanyaan. Ini pertama berkaitan dengan bagaimana aplikasi alhamdu tadi disertai dengan rasa cinta dan juga ta'zim. Ketika kita memuji Allah Subhanahu wa taala, itu harus disertai dengan rasa cinta dan juga ta'zim kepada Allah Subhanahu wa taala. Ya, maka pujian tadi itu kan ada di dua tempat. Ya, ketika dianjurkannya tadi, itu yang pertama ketika kita mendapatkan kesenangan dan ketika kita mendapatkan musibah. Ya, maka kita aplikasikan ketika kita memuji Allah Subhanahu wa taala di saat senang, yaitu juga harus disertai dengan rasa cinta. Ya, jadi kita memuji Allah itu bukan hanya karena sebagaimana manusia. Ya, jadi pujian tanpa rasa cinta. Artinya ada rasa mahabbah dalam hati kita. Yang penting ada rasa cinta dalam hati kita. Kita itu mencintai Allah Subhanahu wa taala. Dan kita mengagungkan Allah taala, itu cukup. Kemudian kita mengucapkan alhamdulillah kulli hal, ini juga pujian. Ya, jadi tidak ada rasa benci pada diri kita meskipun kita mendapatkan takdir yang tidak mengenakkan. Kita yakin bahwasanya Allah Subhanahu wa taala itu mencintai hamba-hambanya. Ya, Allah mencintai hamba-hambanya, dan Allah tidak mungkin mentakdirkan sesuatu melainkan ini baik bagi hambanya. Ya, ini baik bagi hambanya. Makanya pernah ya dalam satu riwayat Nabi sampaikan, lillahi arhamu bi ibadihi min hadhihi bi waladiha. Ya, jadi Allah itu lebih mencintai hamba-hambanya dibandingkan dengan cintanya seorang wanita kepada anaknya. Allah mencintai hamba-hambanya itu lebih daripada cintanya wanita kepada anaknya. Wanita itu sangat sayang sekali kepada anaknya. Ini dalam kisah ya, ketika Rasul membawa tawanan perang, kemudian ada wanita tiba-tiba berlari menghampiri seorang anak kecil yang dia masih butuh disusui, ya, kemudian langsung disusui itu. Ya, dia tidak tega, maka kemudian Nabi menyampaikan menyampaikan pembelajaran itu bahwasanya Allah itu lebih mencintai hamba-hambanya dibandingkan wanita itu kepada anaknya. Maka semua takdir Allah yang berlaku pada kita, konsepnya adalah Allah mencintai kita semuanya. Ya, maka jangan kemudian kita punya prasangka buruk kepada Allah Subhanahu wa taala. Itu yang kedua. Nah, kemudian tadi bagaimana ketika berkaitan dengan acara-acara, kita diundang di acara yang di situ ada bid'ah. Ya, kalau di situ ada bid'ahnya ya jangan datang. Ya, tidak boleh datang. Tidak boleh datang. Ya, meskipun tapi harus diimbangi dalam satu masyarakat itu kan ada gotong royong, ada apa. Ya, maka kita harus mengimbangi dengan perbuatan yang lain. Misalkan ada kerja bakti, ya kita datang duluan, pulang belakangan. Ya, kemudian kita ada tetangga yang dia membutuhkan bantuan, kita bersegera untuk membantu. Nah, itu insya Allah akan tertutupi dengan itu. Meskipun dalam acara-acara begitu kita tidak datang, insya Allah mereka nanti akan paham. Ya, dan mereka akan terbiasa.
Jadi ditutupi dengan yang lain. Misalkan dengan kebaikan kita kepada tetangga-tetangga kita, ya kalau kita datang dari mana kemudian kita bawakan ya sekitar kita, maka ini akan menumbuhkan rasa cinta dan mereka akan memahaminya. Ya. Nah, kemudian ada pertanyaan, ya, bagaimana bila kita dihadapkan dengan permasalahan ketika kita berjualan es, misalkan ketika hujan cenderung sepi, cara menghilangkan pemikiran seperti itu untuk orang awam. Ini berkaitan dengan takdir Allah Subhanahu wa Ta'ala. Ya, jadi ketika ketika kita berjualan es, kebetulan sedang hujan. Dan apakah kemudian langsung kita vonis, oh kalau jualan es di waktu hujan itu mesti sepi gitu. Mesti sepi. Ya kalau mestinya itu tidak boleh kalau kita pastikan. Karena ya, kita memastikan sesuatu yang tidak kita ketahui. Ya, dan boleh jadi takdir Allah itu berlaku sebaliknya dan kasusnya banyak seperti itu. Ya. Maka yang penting kita tidak memastikan. Akan tetapi kalau perkiraan, maka itu boleh. Ya, kira-kira kalau jualan es itu kalau musim hujan ya sepi. Kira-kira demikian. Maka ya diperbolehkan saja. Ya. Meskipun kita tidak asal kita tidak memastikan. Tapi kalau kemudian memastikan, yang itu tidak diperbolehkan. Kita memastikan sesuatu itu sebenarnya gaib. Ya. Tapi kalau berkaitan dengan peluang usaha, maka kita boleh mengira-ngira. Oh, kira-kira kalau usaha di musim hujan itu jualan es cocok atau enggak? Ya, tentu saja kita boleh untuk mengira-ngira. Ya, boleh untuk mengira-ngira. Ya. Dan yang seperti itu ya tidak kemudian tidak kemudian melanggar ketentuan-ketentuan syariat. Ya. Tapi kalau seandainya ya dia bisanya hanya jualan es, tidak ada keahlian yang lain, ya, maka dia tetap jualan, ya dia tawakal kepada Allah Subhanahu wa Ta'ala dan yakin bahwasanya rezeki itu sudah ada yang ngatur. Sejak dia berumur 4 bulan di perut ibunya, maka rezeki itu sudah ditentukan. Rezeki itu sudah ditentukan, maka dia tidak perlu khawatir tentang rezekinya. Yang penting dia berusaha, dia mencari wasilahnya, masalah hasilnya itu kita pasrahkan kepada Allah Subhanahu wa Ta'ala. Ya, seorang mukmin harus memiliki keyakinan yang demikian. Nah, kemudian ada lagi pertanyaan, apabila ada nama seorang yang menggunakan nama Rahman, apakah diizinkan? Apakah termasuk menyerupai salah satu sifat Allah? Ya, maka yang lebih baik itu tidak menamai dengan nama-nama Allah Subhanahu wa Ta'ala. Ini yang lebih baik. Jadi kalau mau dikasih nama Rahman, ya depannya harus dikasih nama Abdurrahman. Ya, kemudian kalau mau dikasih nama Allah, ya Abdullah. Ya, dikasih nama Abdu di depannya. Ya, jadi ini bukan nama Allah Subhanahu wa Ta'ala. Akan tetapi Abdullah berarti hambanya Allah, Abdurrahman berarti hambanya Ar-Rahman. Yang tak lain juga adalah Allah Subhanahu wa Ta'ala. Adapun menamai langsung dengan nama Allah, maka hendaknya itu tidak dilakukan. Wallahu ta'ala alam. Ya. Nah, mungkin demikian, ada kurang lebihnya kita mohon maaf, ya. Dan insyaallah kita lanjutkan pada kesempatan yang lain, ya. Sallallahu ala nabiyina Muhammadin wa ala alihi wa sahbihi wasallam wa akhiru da'wana alhamdulillahi rabbil alamin. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.